Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan proposal PKM Karya Cipta yang berjudul Tebar Robot Pemberi Pakan Ikan Otomatis pada Kolam Geovlog berbasis Machine Learning. Sebelumnya kami perkenalkan kelompok kami, yakni yang pertama Reisha Maulida Aziza dengan stambuk F1B1 18010, dan yang kedua Ashari Midana stambuk F1B1 19002, dan yang ketiga Fitriani dengan stambuk F1B1 19004. Baik, untuk pemateri yang pertama kami persilahkan kepada Saudari Reisha Maulidia Aziza. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1. Pendahuluan. Perkembangan teknologi memberikan dampak yang sangat besar dalam berbagai aspek kehidupan. Seiring perkembangan teknologi dan pertumbuhan penduduk dunia yang sangat pesat menimbulkan berbagai tantangan. Salah satu permasalahan di era modern ini yakni pemenuhan kebutuhan pangan dunia. Sektor pertanian, peternakan, maupun perikanan menjadi salah satu bidang yang penting untuk budidaya perikanan atau aquaculture. Merupakan sektor yang prospektif untuk dikembangkan karena potensinya yang sangat besar. Sayangnya, pada saat ini sistem pemberian pakan ikan umumnya masih sangat bergantung pada sumber daya manusia untuk pemberiannya, yang sifatnya masih manual. Sebagai upaya untuk menjawab permasalahan tersebut, maka diperlukan teknologi dapat dikembangkan untuk mempermudah produksi pada industri perikanan, yakni robot pemberi pakan ikan otomatis. Teknologi yang dikembangkan. Teknologi machine learning dipilih karena dapat menirukan perilaku manusia berdasarkan data yang diproses. Ciri khas dari machine learning adalah adanya proses pelatihan, pembelajaran, atau training. Secara umum, robot yang akan dirancang terbagi atas 3 komponen utama, yakni pertama, perangkat keras terdiri dari fisik robot yang tersusun berbagai komponen yang melakukan tindakan untuk memberikan pakan setiap kolam ikan budidaya. Kedua, perangkat lunak ini berfungsi sebagai jembatan bagi robot untuk mengambil keputusan. Dan ketiga, sistem jaringan dan penyimpangan data sangat penting untuk membuat sistem otomatis. Luaran yang diharapkan pada program kreativitas mahasiswa Karya Cipta PKM KC adalah: pertama, laporan kemajuan; kedua, prototipe tebar robot pemberi makan ikan otomatis pada kolam bioflok berbasis. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan kepada pemateri kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Fitriani dengan stambuk F1B1 19004. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan pada bagian bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Pakan adalah makanan atau asupan yang diberikan kepada hewan ternak atau peliharaan. Pakan buatan adalah pakan yang dibuat dengan formulasi tertentu berdasarkan pertimbangan pembuatannya. Pakan buatan hewan ternak atau peliharaan yang bersangkutan sumber dan kualitas bahan baku serta nilainya ekonomis. Dengan berbagai pertimbangan tersebut, diharapkan pakan buatan yang dihasilkan atau pakan ikan dapat memiliki standar mutu tinggi dengan biaya murah. Dengan bantuan teknologi pemberi pakan ikan otomatis pada ikan, pengusaha dan pekerja tambak dapat terbantu dengan pekerjaan pemberian ikan dapat lebih efisien dan efektif, tidak menggunakan tenaga ekstra dan pengolahan tambak.
Selanjutnya, machine learning atau biasa disebut dengan ML adalah bagian dari artificial intelligence atau biasa disebut dengan AL, yang kinerja sistemnya otomatis dan mampu memperbaiki diri berdasarkan pengalamannya tanpa harus diprogram. ML mampu mengelola informasi, pemrosesan sinyal, dan analisis data dari berbagai input atau sensor. Sekian dari materi saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya di sini akan menjelaskan pada bab 3 yakni tahap pelaksanaan. Baik, terima kasih. Untuk bab 3 pada PKM Karya Cipta yakni tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan pada PKM Karya Cipta yakni yang pertama pengumpulan data, yang kedua analisis spesifikasi robot, desain robot, dan yang keempat adalah pembuatan robot. Nah, pembuatan robot ini terbagi atas 3 komponen yakni yang pertama pembuatan fisik robot, yang kedua perangkaian sistem elektronika, dan yang ketiga pembuatan program dan aplikasi. Dan yang tahap kelima adalah tahap uji coba robot. Dan yang terakhir adalah hasil penelitian. Untuk diagram pelaksanaannya dapat dilihat pada slide berikut. Yang pertama pengumpulan data, analisis spesifikasi robot, desain robot, dan pembuatan robot. Pembuatan robot ini yang telah dijelaskan tadi yakni pembuatan fisik robot, sistem elektronika, dan perangkat pelunak. Dan yang kelima adalah uji coba, dan yang terakhir adalah hasil penelitian. Pengumpulan data. Yang pertama, robot pemberian pakan otomatis pada kolam bioflok berbasis mesin learning merupakan robot yang kami desain untuk memberikan pakan ikan pada kolam bioflok secara otomatis dengan ketepatan takaran pakan yang dibutuhkan oleh ikan. Parameter yang dibutuhkan adalah jumlah bobot ikan terhadap jumlah pakan. Jumlah pakan optimal yakni berkisar antara 3 sampai 7% dari jumlah bobot ikan. Misalkan ada 100 kg ikan pada kolam tersebut, maka jumlah pakan yang optimal yang diberikan adalah 3 kg sampai 7 kg. Yang kedua, analisis spesifikasi robot. Karena robot yang kita rancang pada penelitian ini yakni robot yang khusus diaplikasikan pada kolam bioflok, karena yang kita ketahui bahwa kolam bioflok ukurannya relatif kecil dengan diameter antara 1 sampai 4 meter. Maka robot yang akan kita rancang berukuran panjang 60 cm dan lebar 40 cm. Tahap yang ketiga adalah desain robot. Robot bekerja berdasarkan data-data yang tersimpan pada server serta berdasarkan input yang diterima oleh Node MCU dan Raspberry Pi yang merupakan inti dari robot. Desain robot dirancang menggunakan software 3D Blender 3D. Adapun desainnya kita bisa lihat pada aplikasi berikut ini. Ini merupakan penampakan keseluruhan dari desain denah dari robot yang akan diaplikasikan pada kolam bioflok. Kolam bioflok biasanya berukuran memiliki bentuk bulat. Nah, ini adalah robot yang ingin kita rancang. Nah, robot ini dapat berjalan di atas kolam secara linear karena ditopang dengan sebuah rel yang didesain dengan diletakkan pada sebuah rel. Nah, pada setiap kolam ini memiliki sebuah penanda atau nomor-nomor kolam yang akan dideteksi oleh robot ini sehingga dapat memberikan takaran yang pas yang sesuai dengan data yang tersimpan pada server.
Yang di sebelah kanan ini adalah tempat pengisian pakan yang bisa diatur secara otomatis oleh robot yang terkoneksi kepada server. Karena server atau data-data yang tersimpan oleh server itu merupakan data-data yang dibutuhkan oleh robot, nanti akan secara otomatis dianalisa karena tempat pembagian pakan ini dia memiliki ukuran-ukuran pakan yang berbeda sesuai dengan umur pada ikan, sehingga keputusan yang diambil oleh robot itu berdasarkan data yang tersimpan di server. Setelah pengisian pakan pada stasiun pengisian pakan ini, maka robot ini akan berjalan pada setiap kolam dan mendeteksi nomor-nomor kolam pada setiap kolam dan akan memberikan pakan secara otomatis berdasarkan data yang diolah. Robot-robot ini akan mengenali kolam-kolam tersebut berdasarkan nomor yang tertera pada kolam. Karena agak berat untuk mensimulasikan desain ini pada komputer, maka kita tidak mensimulasikan animasinya, sehingga kita hanya melihat desainnya saja. Baik, selanjutnya untuk pembuatan robot. Sesuai desain yang kita rancang tadi, pembuatan robot terdiri yang pertama yakni pembuatan fisik robot, yakni rangka robot dibuat dengan menggunakan rangka baja dengan ukuran 60 x 40 cm dan bahan fiber. Perangkaian sistem elektronika robot dirangkai dengan alat elektronika yakni microcontroller, yakni Node MCU dan Raspberry Pi. Raspberry Pi merupakan suatu komputer yang ukurannya seperti kartu kredit, dan yang Node MCU adalah microcontrollernya. Yang selanjutnya adalah pembuatan program aplikasi. Nah, aplikasi ini bertujuan untuk memonitoring dan memudahkan pengguna untuk mengatur jumlah pakan. Selain itu, pembuatan program ini untuk menghubungkan perangkat keras atau elektronika dengan mesin robot. Yang selanjutnya adalah tahap uji coba robot. Uji coba robot yakni diatur dan dianalisa untuk mendapatkan hasil akuransi dari pemberian pakan yang dapat dicatat pada tabel berikut ini. Yang pertama adalah nomor. Ini adalah nomor dari setiap kolam. Nah, pada setiap kolam ini akan memiliki data, yakni data massa per ekor, yakni dengan satuan kilogram. Nah, jika dalam kolam itu ada 1000 ekor, maka tinggal dikalikan massa per ekor dikali 1000 ekor. Nah, jumlah ikan per ekor ini akan diatur dan akan dianalisa, yakni jarak lemparan pakan. Nah, jarak lemparan pakan ini tergantung pada putaran dari pelempar pada robot, yakni bergantung pada RPM putaran pelempar. Nah, yang dianalisis lagi yakni massa pakan yang dilempar. Nah, untuk mengetahui akuransi pada pemberian pakan otomatis pada robot ini, yakni kita harus mengetahui jumlah pakan yang dilempar oleh robot berdasarkan data yang kita kumpulkan. Demikianlah rancangan robot PKM Karya Cipta yang berjudul Tebar, yakni robot pemberi pakan ikan otomatis berbasis machine learning. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.